Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi, Fakultas Ekonomi Bisnis Islam semester 4. Di mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah bersama saya Neneng Sudaryati SEMM. Di pertemuan 2 ini materinya, bahan kajiannya yaitu ruang lingkup manajemen keuangan. Definisi dari manajemen keuangan, manajemen dana baik yang berkaitan dengan pengalokasian dana dalam berbagai bentuk investasi maupun usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi. Jadi, perusahaan setiap saat dapat dipandang sebagai kumpulan dana dari berbagai sumber dana, pemegang saham dan investor menanamkan dananya dalam bentuk penyertaan modal, kreditur menanamkan dananya sebagai pinjaman. Fungsi dari manajer keuangan. A. Bidang keputusan investasi. Investasi merupakan aktivitas penggunaan dana dalam seluruh aset perusahaan. Secara garis besar, keputusan investasi dapat dikelompokkan ke dalam investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. B. Bidang keputusan pendanaan. Untuk melakukan investasi, diperlukan sejumlah dana yang harus diperoleh atau digali oleh perusahaan, financing decision. Dan yang C, kebijakan dividen, menyangkut tentang keputusan apakah laba yang diperoleh perusahaan seharusnya dibagikan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham, ataukah laba tersebut sebaiknya ditahan guna investasi di masa yang akan datang. Ruang lingkup dari manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis, dan pengendalian kegiatan keuangan terkait bidang-bidang yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Maka, ruang lingkup manajemen keuangan secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut. Anda bisa lihat di sini gambarnya, di mana seorang manajer keuangan berhubungan dengan aktiva perusahaan dan pasar uang serta pasar modal. Konsep dasar dalam manajemen keuangan. Dari definisi manajemen keuangan, dilihat bahwa semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan yang berhubungan dengan usaha untuk memperoleh sumber dana dengan biaya yang relatif murah, dan usaha untuk menggunakan dana tersebut secara efisien. Dan fungsi-fungsi manajemen keuangan ada 3, financing, investment, dan dividend policy. Nah, di sini bisa dilihat pengertiannya. Fungsi pendanaan melahirkan keputusan pendanaan atau kebijakan struktur modal. Fungsi investasi melahirkan keputusan investasi. Fungsi pembagian laba melahirkan keputusan dividen. Nah, di sini bisa kita lebih dalam. Keputusan dividen merupakan keputusan manajemen keuangan untuk menentukan A. Besarnya presentasi laba yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk cash dividen. B. Stabilitas dividen yang dibagikan. C. Dividen saham, stok dividen. D. Pemecahan saham, stok splits. Dan E. Penarikan kembali saham yang beredar. Ini tujuan manajemen keuangan, memaksimalisasi nilai perusahaan, kesejahteraan dari para pemegang saham. Ini peran manajemen keuangan, manajer keuangan ya, di mana manajer keuangan harus melakukan sekelompok aktiva real dan pasar modal serta pasar uang. Keterangannya bisa dilihat, seorang manajer keuangan memperoleh dana kas dari pasar modal, pasar uang dengan cara menjual finansial aset yang berupa saham, obligasi, dan surat berharga, atau bisa juga memperoleh kredit dari bank atau sumber dana lainnya. Dan yang kedua, dana atau kas yang diperoleh tersebut diinvestasikan pada berbagai aktiva, real asset, untuk mendanai kegiatan operasi perusahaan. Contohnya tanah, mesin, dan lain-lain. Apabila aktivitas perusahaan berjalan dengan baik, maka real asset akan dihasilkan laba berupa cash inflow yang lebih besar dari jumlah yang diinvestasikan. Laba atau kas yang diperoleh dapat dikembalikan kepada pemilik dana atau diinvestasikan kembali, reinvestasi ke dalam perusahaan. Ini azas-azas pembacaan ada 4. Azas likuiditas mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan lamanya dana digunakan oleh perusahaan. Dalam azas ini berlaku maturity matching principles. Dan yang kedua, azas solvabilitas
yang mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan faktor psikologis dari calon investor. Yang ketiga, azas rentabilitas, yang mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan konsekuensi kewajiban memberikan belas jasa dari perusahaan yang bersangkutan kepada para calon investor. Dan yang keempat, azas kekuasaan, mengajarkan bahwa dalam kebijakan financing harus memperhatikan kebijakan manajemen perusahaan. Jenis-jenis pembelanjaan berdasarkan aktivitas, yaitu pembelanjaan aktif dan pasif. Pembelanjaan aktif, aktivitas harus menginvestasikan dana. Pembelanjaan pasif, aktivitas untuk memperoleh dana. Dilihat dari berdasarkan sumber dana, ada pembelanjaan intern, sumber dana berasal dari dalam perusahaan. Pembelanjaan ekstern, sumber dana berasal dari luar perusahaan. Sumber dana ada sumber intern dan sumber ekstern. Sumber intern, internal sources, yaitu sumber dana yang dibentuk atau dihasilkan sendiri dalam perusahaan, mengikuti laba ditahan dan akumulasi penyusutan. Dan sumber ekstern, external sources, yaitu sumber dana yang berasal dari luar perusahaan, yaitu dari kreditur, pemilik, peserta, atau pengambil bagian di dalam perusahaan. Alhamdulillah, materi sudah Ibu sampaikan. Insya Allah Ananda bisa pahami dan mengerti. Dan Ibu akhiri dengan terima kasih dan semangat belajar. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.